Oke, jadi kali ini kita masih berbicara tentang stoikiometri, namun kali ini kita akan berbicara tentang hubungan antara koefisien mol, massa, dan volume gitu. Nah, jadi untuk dapat menghitung atau untuk dapat mengetahui perhitungan dasar kimia selanjutnya, berarti kita itu harus mengetahui yang namanya hubungan antara koefisien mol, massa, dan volume, di mana yang menjadi jembatan antara penghubung koefisien mol, massa, dan volume, berarti kunci utamanya kan berada pada koefisien. Otomatis yang berbicara tentang koefisien ini berarti terdapat pada persamaan reaksi kimia gitu kan. Nah, jadi hubungannya seperti apa? Nah, jika terdapat persamaan reaksi seperti gini, jika teman-teman mengetahui yang namanya hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, di mana hukum perbandingan volume itu dia mengatakan bahwa mol dia itu sama aja dengan volume, dia itu sama aja dengan koefisien gitu kan. Nah, jadi berdasarkan hukum ini berarti jika mol dari Zn di sini dan HCl dan ZnCl2 dan H2 ini jika salah satunya diketahui, berarti mol dari senyawa yang lain juga kita dapat mengetahuinya gitu. Nah, seperti contohnya nih. Contoh dari mol dari, misalnya diketahui bahwa mol HCl itu dia bernilai senilai atau sebesar 2 mol. Mol HCl itu dia sebesar 2 mol. Nah, setelah itu yang ditanyakan berapa mol dari Zn, berapa mol dari ZnCl2, dan juga berapa mol dari H2. Nah, jika salah satu senyawa dari persamaan ini udah diketahui molnya, berarti kita dapat mengetahui mol dari senyawa lain juga. Nah, seperti apa? Kita menggunakan hukum koefisien reaksi, di mana di sini kan mol dari HCl kan udah diketahui. Berarti jika kita ingin mengetahui koefisien mol dari Zn, mol dari ZnCl2, dan mol dari H2, berarti kita harus udah dapat menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Jadi langkah pertama itu persamaan reaksi tersebut harus udah setara dulu. Oke, mari kita cek. Di sini Zn1, di sini Zn1, di sini hanya 2, di sini H2, dan di sini Cl-nya 2, dan juga di sini Cl2. Berarti persamaan reaksi ini udah setara. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita dapat menghitung mol dari Zn? Nah, mol dari Zn kita dapat mengetahuinya seperti gini nih. Mol Zn berarti kita menggunakan koefisien ditanya per koef diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Nah, yang dimaksudkan dengan koefisien ditanya maupun koefisien diketahui ini untuk zat yang mana? Nah, jadi yang dimaksudkan dengan yang ditanya berarti kan yang mau dicari kan gitu. Yang mau dicari di sini kan kita kan mau fokusnya di Zn dulu. Nah, berarti yang diketahui di sini seperti apa? Yang diketahui di sini berarti otomatis pasti HCl dong. HCl kan yang zatnya yang di sini yang diketahui molnya tersendiri kan yaitu HCl kan. Setelah itu mol diketahui otomatis mol dari HCl gitu. Nah, koefisien diketahui koefisien yang diketahui berarti koefisien Zn kan 1 per koefisien diketahui di sini 2. Koefisien dari HCl kan 2. Setelah itu dikali dengan mol dari HCl yaitu sebesar 2. Nah, otomatis mol Zn itu sama dengan 1 gitu. Nah, jadi dapat dibilang bahwa emang mol itu dia itu sama aja dengan volume dan dia itu sama aja dengan koefisien gitu. 1, 1. Nah, jadi ini dapat dibilang atau ini merupakan penerapan dari rumus atau hukum dari yang dimana dia bilang bahwa hukum perbandingan volume sama aja dengan mol dan juga dia sama aja dengan koefisien gitu. Nah, ini kan untuk mol Zn. Nah, gimana untuk mol dari ZnCl2 sama aja. Berarti untuk mol dari ZnCl2 berarti pakai rumus yang ini juga nih, koefisien ditanya. Yang ditanyanya kan ZnCl2 di sini koefisiennya juga 1 kan. Diketahuinya di sini HCl koefisiennya 2. Molnya yaitu 2. Itu 1 gitu. Nah, jadi itu hubungan antara mol dan juga koefisien. Nah, gimana hubungannya antara massa dan juga volume? Ya, misalnya kan di sini kan udah diketahui 1 mol, ya kan? Berarti langkah soal selanjutnya yaitu misal ditanyakan massanya. Berarti hubungan antara mol dan massa itu seperti apa? Berarti mol kan didapat dari massa per mr kan. Berarti massa sama dengan mol dikali mr. Nah, begitu pula dengan volume. Nah, hubungan antara volume dan mol berarti kan didapat dari mol sama dengan volume per 22,4 gitu kan. Jadi
mol sama dengan volume per 22,4 ini kan untuk jika diukur zat itu diukur pada keadaan STP. Tetapi jika zatnya diukur pada keadaan RTP, berarti mol sama dengan volume 24, kayak gitu kan. Nah, jadi itu sekilas. Langsung aja kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal ini dia dibilang bahwa berapa massa dari gas oksigen jika akan bereaksi dengan 96,1 gram gas propana, yang mana dari pembentukan atau dari reaksi antara gas oksigen dan gas propana ini, dia akan menghasilkan dia itu akan membentuk gas karbon dioksida dan juga air. Nah, untuk menjawab soal stoikiometri seperti gini, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus membuat persamaan reaksi kimia terlebih dahulu gitu. Nah, jadi di sini kan dia dibilang oksigen bereaksi dengan C3H8. Berarti kita harus membuat O2 ditambah dengan C3H8 menghasilkan CO2 dan air. Menghasilkan karbon dioksida kan berarti CO2 kan rumusnya, ditambah dengan air. Nah, setelah kita membuat persamaan reaksi kimianya, langkah berikutnya ialah kita harus kita harus menyetarakan persamaan reaksi ini. Nah, di sini C-nya kan 3. Otomatis C di sini juga harus berjumlah 3 kan. 3. Oke. Setelah itu hanya di sini 8. Otomatis di sini juga harus 8 kan. Nah, sekarang O-nya yang belum setara. O di sini 2 kali 3 6, O di sini 4, 6 ditambah 4 10, otomatis O di sini dia koefisiennya itu ialah 5. Nah, sekarang berapa massa dari gas oksigennya gitu. Massa dari gas oksigen, jika kita mau menentukan massa dari gas oksigen, di sini tidak diketahui mol atau itu sesuatunya dari yang berkaitan tentang gas oksigen, tetapi di sini hanya diketahui tentang massa dari gas propana. Berarti massa dari gas propana ini kita menggunakannya untuk mencari mol dari gas propana terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan mol dari gas propana, setelah itu langsung kita tinggal menggunakan rumus atau cara seperti yang tadi ini untuk menentukan mol dari O2 gitu. Oke, langsung aja ke mol dari C3H8. Mol C3H8 didapat dari massa. Massanya kan di sini kan 96,1 gram dibagi dengan MR dari C3H8, yaitu MR C3H8 sebesar 44. Nah, mengapa 44? ARC kan 12. 12 dikali dengan 3. Ditambah dengan ARH kan 1 dikali dengan 8. 36 ditambah 8 dapatnya 44 kan? Gitu. Jadi 96,1 dibagi dengan 44, yaitu dapatnya 2,18 mol. Nah, setelah kita mendapatkan mol dari C3H8 dia sebesar 2,18 mol, yang ditanyakan di sini ialah massa dari gas oksigen ini. Nah, berarti kita harus mencari mol dari O2 dulu. Nah, mol dari O2 berarti menggunakan rumus yang tadi. COF ditanya per COF diketahui dikali dengan mol diketahui, gitu kan. Nah, jadi yang di sini COF ditanyanya kan berarti COF O2 kan. COF O2 di sini kan 5. Berarti 5 diper koefisien diketahui. Koefisien diketahui di sini kan C3H8. C3H8 di mana dia kan koefisiennya kan 1 dikali dengan mol diketahui. Mol di sini ialah 2,18. Nah, di mana 5 dikali 2,18 hasilnya yaitu sebesar, lanjut di sini ya, sama dengan 10,9. Jadi 5 dikali 2,18 hasilnya 10,9. Nah, berarti kita udah mendapatkan jumlah nilai dari mol dari gas oksigen ini. Sedangkan yang ditanyakan di sini ialah massa. Nah, setelah kita udah dapat mol, berarti langsung aja tinggal hubungan antara mol dan massa kan, berarti massa didapat dari mol dikali MR kan. Berarti massa dari O2 berarti molnya kan 10,9. 10,9 dikali dengan MR dari O2 sebesar 32. Nah, jadi 10,9 dikali 32 sama dengan 349,5 gram. Ya udah, berarti massa dari O2 berarti dia sebesar 349,5 gram. Oke, jadi kesimpulannya cara untuk menghitung
soal seperti gini gimana? Berarti langkah pertama kita harus membuat persamaan reaksi kimia jika tidak diketahui persamaan reaksi kimianya. Jadi langkah pertama kita membuat persamaan reaksi kimia. Setelah membuat persamaan reaksi kimia, kita menyetarakan persamaan reaksi kimia tersebut. Setelah menyetarakan persamaan reaksi, kita menghitung mol dari zat atau senyawa yang diketahui pada persamaan reaksi tersebut. Di sini kan C38 yang diketahui, berarti kita menghitung mol dari C38. Setelah kita mendapatkan mol dari C38, berarti langkah selanjutnya kita mencari mol untuk yang ditanyakan di soal. Di sini kan mol dari gas oksigen yang ditanyakan, berarti kita menggunakan rumus yang ini nih. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui untuk mendapatkan mol yang ditanya. Setelah itu kita kan yang mau mencarinya di sini kan massa. Berarti massa kan didapat dari mol dikali mR gitu. Ya udah, berarti seperti itu aja penyelesaian untuk hubungan antara mol, massa dan volume gitu. Nah, misalnya jika soal di sini ditambahkan hitung volume dari volume dari gas oksigen jika diukur pada keadaan STP, ya udah, berarti langsung aja teman-teman tinggal nih. Kan teman-teman udah dapat molnya kan yang tadi 10,9 kan. Sama dengan 10,9. Berarti jika mau menghitung volumenya kan yang tadi rumusnya kan mol sama dengan volume per 22,4. Berarti volume kan dapat dari mol. Molnya kan 10,9 dikali dengan 22,4. Ya udah gitu aja cara penyelesaiannya. Gitu. Semoga teman-teman dapat mengerti.